Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di teman cerita horor. Cerita yang mungkin pernah kalian alami dan yang mungkin pernah gua alami. Dan di sini gua bakal bawa ini cerita mistis yang berjudul Pendakian Malam Satu Suro. Oke, kita langsung aja mulai ceritanya. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu guys, teman cerita horor, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor atau mistis terbaru di channel ini. Di cerita ini ada 4 tokoh utama. Yang pertama itu Agung, yang kedua Randy, yang ketiga Firman, dan yang terakhir Jaka. Awal cerita dimulai dari percakapan Randy dan Agung. "Ren, minggu depan lu ada acara gak?" tanya si Agung. Mereka berdua sambil berjalan tuh menuju parkiran untuk pulang, karena jam kerja udah habis. "Pri gua, lu kan tahu kalau libur gua cuman rebahan sama main game doang," jawab si Randy dengan santai sambil ngisep rokok di tangannya. "Muncak woi, udah lama nih kita gak muncak, mumpung Senin tanggal merah," ucap si Agung. "Ayo, muncak kemana nih kita?" tanya si Randy dengan antusias. "Semeru aja kali ya, yang deket dari sini. Lagian kan waktu kita mepet cuma 2 hari," jawab si Agung. Nah, pas masa kuliah mereka sering tuh naik gunung. Jadi pendakian ini bukan pendakian pertama mereka. Hanya saja Agung dan teman-temannya setelah bekerja, mereka sibuk tuh dengan pekerjaannya masing-masing. "Sip, kita ajak juga nih si Firman sama si Jaka. Nanti malam kita kumpul dulu ya di tempat biasa." "Oke," jawab si Agung. Dan mereka pun jalan tuh terpisah menuju ke rumahnya masing-masing. Dan sore pun berganti malam. Agung pun menghubungi Firman dan Jaka untuk segera merapat di tempat kumpul mereka di pos ronda. Agung pun menanyakan kepada Firman dan Jaka, "Man, Jak, lu mau ikut kan?" Dan mereka pun setuju tuh, mau tuh dia diajak muncak sama si Agung dan si Randy. "Oke, untuk barang-barang yang kurang kita bisa sewa aja ya. Dan untuk logistik kita bisa beli di pasar dekat base camp," instruksi dari Agung. "Dan untuk keberangkatan kita kumpul di rumah Jaka jam 5 pagi. Semuanya harus sudah ada di rumah Jaka ya, biar sampai base camp kita tidak terlalu kesiangan. Gimana Jak? Lu keberatan gak kalau kita berangkat di rumah lu?" tanya si Agung. Dan hari ini adalah hari Kamis, jadi mereka masih punya waktu tuh 2 hari buat menyiapkan segala peralatan dan keperluan untuk pendakian mereka. Hari berganti hari, dan hari yang ditunggu pun tiba. Sejak pukul 5 pagi, Randy dan Agung sudah tiba tuh di rumah si Jaka. Sementara si Firman yang belum datang, dia sedang mendapatkan musibah tuh. Ban motornya tiba-tiba pecah. Mau tidak mau, Firman harus kembali lagi ke rumahnya untuk mengambil motor ayahnya, karena gak mungkin ada tukang tambal ban jam 5 pagi. Sebenarnya hati si Firman mulai gak enak nih dengan kejadian ini. Takutnya ini adalah pertanda akan adanya sesuatu. Tapi Firman juga gak enak nih kalau pendakian ini dibatalkan karena masalah sepele ini. Firman pun gak terlalu memikirkan tuh. Dia berpikir positif. Sampailah di rumah si Jaka jam 5.30. Dan disambutlah oleh ketiga temannya itu dengan barang bawaannya masing-masing. Mereka pun sedikit cekcok tuh karena keterlambatannya si Firman. Dan si Firman itu menjelaskan dengan apa adanya ya kejadian barusan. Dan akhirnya mereka berangkat tuh.
Di perjalanan tidak ada kejadian apapun. Mereka tampak bersemangat sembari menghirup udara segar di pagi hari. Hingga jam 2 kemudian, mereka sampai di pasar tradisional dekat base camp untuk membeli logistik. Sesampainya di parkiran, mereka berpencar tuh untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Agung dan Randy berbelanja sayur dan bahan makanan yang mereka perlukan. Sementara Jaka bertugas membeli refill gas portable di minimarket. Sedangkan si Firman menjaga barang bawaannya di parkiran. Ketika si Firman sedang duduk, datang kakek-kakek berbaju lesuh dan tidak memakai alas kaki. Ia menatap tajam ke arah si Firman. Sontak, si Firman kaget karena ia tidak pernah melihat dari mana sang kakek itu muncul. Firman pun meregoh saku celananya untuk mengambil uang pecahan 5.000 dan menyodorkannya kepada kakek tersebut. Karena penampilannya, Firman mengira bahwa kakek tersebut adalah pengemis. Namun, sang kakek hanya menggeming dengan matanya yang masih menatap tajam Firman. Lantas, Firman pun menanyakan kepada kakek tersebut, "Kenapa kakek menatap saya seperti itu?" Pasalnya, si Firman tidak ada salah, bahkan tidak pernah bertemu sang kakek tersebut. Lalu, sang kakek tersebut mengucapkan dengan bahasa Jawa yang artinya pergi dari sini. Lalu sang kakek pergi meninggalkan Firman yang masih bertanya-tanya tuh, apa maksud dari ucapan kakek tersebut. Karena Firman penasaran, Firman pun berniat mengejar kakek-kakek itu. Tapi saat hendak melangkah, ia dikejutkan oleh panggilan temannya, yaitu si Jaka. "Mau kemana lo, Man?" tanya Jaka yang baru datang dari minimarket. "Oh, enggak. Tadi ada kakek-kakek kayak pengemis gitu, tapi dia aneh banget." "Gimana? Udah dapat gasnya?" tanya Firman, mengalihkan obrolan. "Udah nih," jawab si Jaka, sembari mengangkat plastik belanjaannya. Dan di sisi lain, sementara Agung di dalam pasar dengan Randy sudah hampir selesai tuh dengan tugas mereka. Hanya tinggal menghitung jumlah barang yang mereka beli. "Banyak sekali belanjaannya, Dek?" tanya penjaga toko yang melayani mereka. "Iya, Bu, buat persiapan muncak ke Gunung Sameru nanti," jawab si Agung. "Hah? Beneran mau muncak hari ini? Malam nanti kan malam 1 Suro," ucap penjaga toko. Nah, langsung tuh suasana di situ menjadi tegang tuh. Mereka berdua kaget tuh dengan ucapan pelayan toko tersebut. Konon katanya malam 1 Suro dipercaya sebagai gerbang gaib, di mana malam itu seluruh makhluk halus akan keluar untuk pesta, bahkan untuk mencari tumbal. Oleh karena itu masyarakat dilarang keluar saat malam 1 Suro. Sebenarnya Firman itu tidak tahu ya kalau nanti malam itu malam 1 Suro. Karena dia udah terlanjur dan dia juga gak enak sama teman-temannya, dia menjawab, "Iya, Bu, saya tahu. Saya dan teman-teman saya hanya ingin melihat keindahan alam saja, Bu. Tidak punya maksud lain," ujar si Agung, menepis semua pikiran buruknya dan mengalihkan pikirannya agar lebih ke arah positif. Yo wes, hati-hati saja, banyak berdoa minta perlindungan dari Gusti Allah," ujar pelayan toko tersebut sambil menasehatinya. "Sedek, tak hitung dulu belanjaannya." Oke, sesudah mereka belanja tuh dan bayar, Agung dan Randy berlalu tuh dari toko tersebut menuju ke parkiran, di mana Jaka dan Firman menunggu mereka. Randy pun mulai ragu tuh dengan pendakian ini,
karena pembicaraannya barusan dengan pemilik toko. Udahlah, jangan terlalu dipikirin. Tujuan kita kan buat refreshing, bukan yang lain. Positif aja. Lagian juga persiapan kita udah mateng dan udah sampai sini. Gak mungkin kita batalin gitu aja, jawab Agung yang tak ingin temannya itu berpikir yang tidak-tidak. Dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan ke base camp yang hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari pasar itu. Rencananya mereka akan mendaki via base camp Ranupani, jalur favorit para pendaki. Jam setengah 9 pun mereka berempat sampai tuh di base camp Ranupani. Mereka tak langsung menuju pos registrasi, tapi mereka memilih untuk packing ulang barang bawaan mereka. Takutnya ada yang ketinggalan ya. Dan setengah jam pun berlalu tuh. Mereka packing. Selesai itu packing, mereka menuju pos pendaftaran, kemudian melakukan registrasi. Ketika mereka sudah selesai tuh registrasi, dan ada informasi dari pihak base camp, katanya baru ada kelompok mereka yang mendaftar hari ini, dan 2 kelompok yang masih berada di atas dengan jadwal turun sore ini. Padahal ini adalah hari weekend. Mungkin ini efek dari malam 1 Suro. Selesai itu semuanya, mereka pun memulai itu perjalanan mereka. Tak lupa mereka berempat melakukan doa bersama di depan gapura yang dipimpin oleh Agung. Dan perjalanan pendakian pun dimulai.